Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Adayang Palalo. Pada saat ini saya akan menjelaskan cerita resensi yang berjudul Di Tanah Lada. Identitas buku: penulis Ziggy, penerbit Buku Kampus, tebal halaman 245 halaman. Ukuran buku 20 x 13 cm. Pendahuluan bagaimana sebenarnya pandangan dari seorang anak kecil tentang dunia ini. Apakah mereka memandang dunia ini hanya sebagai tempat untuk bermain, makan, dan tidur, atau sebagai tempat penuh kasih sayang dari orang-orang di sekitar mereka? Mungkin akan banyak anak-anak yang berpikir seperti itu, namun berbeda dengan Salva, atau yang sering dipanggil dengan Ava. Ava tidak seperti anak pada umumnya yang membawa mainan dalam ransel mereka ketika bepergian atau membawa boneka dalam pelukannya saat ingin tidur. Tetapi dia akan membawa kamus bahasa Indonesia kesayangannya kemanapun ia akan pergi. Isi kepergian kakek Kia membuat Ava dan keluarganya harus pindah ke sebuah rumus kumuh yang berada cukup jauh dari perkotaan bernama Rusuh Nero. Hal tersebut disebabkan oleh keegoisan ayahnya yang suka berjudi dan tidak menyukai anak kecil, bahkan anaknya sendiri. Ava diperlakukan seperti sampah yang hanya menjadi beban bagi keluarganya, padahal ia hanya seorang anak kecil yang tidak mengetahui apa-apa tentang dunia ini. Memiliki mama yang baik tidak menjamin ia diperlakukan baik pula oleh ayahnya. Mungkin hal tersebut yang membuat Ava berpikir untuk mencari kasih sayang atau sekedar perhatian dari orang lain yang dapat memperlakukannya dengan baik. Mungkin akan banyak orang mengira Ava adalah anak yang aneh dan terlalu dewasa dibandingkan dengan anak lain seusianya. Menggunakan kamus bahasa Indonesia untuk menjawab rasa penasaran dari kata-kata yang baru ia temui, membuat terbiasa dengan kata baku dan menggunakan sebagai bahasa sehari-hari. Kelemahan buku: terdapat beberapa bagian alur cerita dan pengguna bahasa yang agak sulit untuk dimengerti karena cerita disajikan sudut pandang dan pemikiran dari anak kecil yang masih polos dan tidak berpikir panjang dalam menentukan suatu keputusan. Cukup banyak pembaca yang merasa bingung, bahkan hingga kecewa dengan ending dari novel ini karena merasa agak memaksakan dan tidak terduga. Kesimpulan, buku ini sangat unik dan menarik karena dalam penulisannya yang menggunakan pemikiran anak kecil, namun dengan gaya bahasa yang baku dan tidak seperti anak kecil pada umumnya. Plot yang diberikan dan pemikiran dari tokoh yang tidak dapat ditebak membuat buku ini semakin sayang untuk dilewatkan. Sekian cerita yang saya bawakan yang berjudul Di Tanah Lada. Bila ada lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.